mengenai sholat tarawih 4 rakaat 1 salam. 2 bulan lagi Ramadan nih. Sedangkan sholat tarawih itu sholat sunnah. Apakah Rasulullah pernah mengerjakan 4 rakaat 1 salam? Kalau pernah, mazhab Imam Maliki mengatakan makruh karena tak sesuai. Tolong Pak Ustadz jelaskan dulu. Cari di YouTube Somat Tarawih, dapat nanti videonya. Tulis di YouTube Somat spasi Tarawih, share, bagi ke kawan-kawan. Ini siaran ulangannya. Menurut mazhab Syafi'i 4 rakaat 1 salam batal. Nama kitabnya Al-Fiqhu 'alal Madzahibil Arba'ah, Abdurrahman Al-Jazairi. Menurut Hanafi sama Hambali makruh karena lebih, tapi tetap sah. Oleh sebab itu, maka kata Syekh Ibnu Utsaimin, ulama Saudi Arabia, Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz, mufti Saudi Arabia, kata mereka ini berdua salatul laili mathna mathna, salat malam 2-2. Tapi dalam hadis riwayat Aisyah itu 4 rakaat, 4 rakaat. Maksudnya tetap 2 rakaat 1 salam. Tapi setelah 4 rakaat Nabi duduk istirahat. Duduk istirahat itu namanya tarawih. Maka disebut solat itu solat tarawih. Tapi sebetulnya salatul laili mathna mathna. Begitu kata Syekh Ibnu Utsaimin dan Abdul Aziz Ibnu Baz. Tapi kalau ada yang membuat 4 pun, hanya mazhab Syafi'i saja mengatakan batal. Sedangkan Hanafi, Maliki, Hambali mengatakan tetap sah. Hanya saja makruh karena terlalu lama, tegak dan panjang. Itu saja. Saya tak pernah mempermasalahkan itu selama tak keluar dari mazhab yang 4. Suatu hari saya masbuk sholat asar, ketinggalan 1 rakaat. Saya masuk rakaat 2. Setelah itu imam salam, saya pun ikut salam. Nah, inilah tak sadar tadi. Salam imam itu salam dia. Apa yang harus saya lakukan Pak Ustaz? Tambah 1 rakaat lagi. Pernah Nabi melakukan? Ya, Nabi sholat zuhur 2 rakaat. Salam. Yang membuat Nabi lupa itu siapa? Allah. Kenapa dibuatnya Nabi Muhammad lupa? Supaya kita tahu caranya kalau lupa sujud sahwi. Nabi tak mungkin lupa. Kalau dia lupa itu karena untuk mengajarkan syariat sujud sahwi. Jadi jangan katakan Nabi lupa. Nanti kalau katakan Nabi lupa banyak, berarti wahyu yang hilang. Wahyu itu banyak yang hilang ternyata. Betul Syiah itu. Nah, Allah ingin mengajarkan sujud sahwi. Selesai sholat 2 rakaat, sahabat bertanya. Tapi sahabat itu tidak kasar. Sahabat tak mengatakan, ya Rasulullah, engkau tertidur tadi ya? Ya Rasulullah, apakah turun wahyu? Kenapa? Kenapa zuhur 2 rakaat? 2 tadi ya? Iya. Nabi tegak lagi, tambah 2 rakaat lagi. Selesai itu sujud sahwi. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Dalam kitab mazhab Syafi'i, subhana man la yanamu wa la yasbu. Allahu Akbar, duduk. Sujud lagi, Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Allahu Akbar. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sujud sahwi karena lupa. Bagaimana cara kita tetap istiqomah menjaga hati agar tetap dalam ketaatan dan ingat, senantiasa terjaga. Tadi kan sudah kita kaji, yang membuat orang terjaga itu siapa? Ada kawan yang menjaga. Yang membuat terjaga siapa? Pasang telinga. Yang membuat kita jaga, sadar, pasang mata. Habis itu sholat, zakat, puasa, umrah, ibadah-ibadah buat kita jaga. Maka berkawanlah sama orang yang menjagakan kita. Jamaah ini menjagakan ustaz, ustaz menjaga jamaah. Ustaz Somad, kapan kita pengajian di An-Nur? 18 Maret. Kapan kita di An-Nur? 18 Maret. Kapan kita di An-Nur? 18 Maret. Dia sedang mengingatkan kita. Siapa?
jamaah, saling ingat mengingatkan. Maka berkawanlah dengan orang yang mengingatkan kita. Sekarang kawan ini terbagi dua. Pertama mengingatkan pengajian, yang kedua mengingatkan kapan kita main gaple lagi. Datang SMS ke anak muda, malam ini ayo kita karaoke yuk. Ah, tidak, saya mau pengajian ke Masjid Gunung Merah. Alhamdulillah selamat dia. Jadi kau tak ikut dengan kami, nanti pulang dari masjid kita. Itu belum lagi. Maka berkawanlah dengan orang yang memperhatikan jilbab kita. Kok kenapa jilbabnya pendek? Berkawanlah dengan orang yang memperhatikan sedekah kita. Ente sudah sedekah atau belum? Tapi sesama laki-laki, sesama perempuan. Ustaz Somad, boleh enggak kalau saya SMS teman saya bangunkan tahajud malam? Jangan. Setan tak pernah mengajak berzina. Setan mengajak berawal dari langkah, step by step. La tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kau ikut langkah-langkah setan. Apalah salahnya Ustaz? Kan cuma bangunkan dia, miskol aja kok. La talbisul haqqa bil batil. Kalau mau suruh dia beli jam. Banyak jam waker bisa berbunyi. Saya sudah lama bekerja, tapi pimpinan yang baru ini mencari kesalahan saya untuk mengeluarkan saya. Pertanyaan saya, apakah saya boleh melawan atau membiarkan dia? Man mata duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang mati membela hartanya, maka dia mati syahid. Pak, boleh saya bicara empat mata sama Bapak? Ya, ada apa? Setelah saya perhatikan Pak, selama sebulan ini Bapak mencari kesalahan saya aja. Apa maksud Bapak ini? Insya Allah kalau tegap badan kita pucat ya. Tapi kalau kering macam Ustaz Somad, sebenarnya saya bukan cari kesalahan kamu, saya hanya menguji kamu saja. Oh begitu. Jadi jangan melawan isu membicarakan ke orang lain. Tanya dia baik-baik. Apa maksud Bapak? Ustaz begitu ya? Di kampus kah? Di jamaah kah? Saya tanya. SMS macam-macam. Saya tanya. Nama saya Abdul Somad. Saya sehari-hari di UIN, subuh Sabtu di An-Nur. Saya datang ke kamu atau kamu datang ke saya? Kalau saya datang ke kamu, sebutkan alamatnya biar saya datang. Kalau yang cari gara-gara itu laki-laki. Kalau perempuan enggak. Bahaya itu kalau perempuan. Islam itu tidak memberatkan umatnya. Apakah itu bisa menjadi dasar bahwa Islam itu fleksibel? Ya. Tak bisa tegak sholat, duduk. Tak bisa duduk, baring. Tak bisa berbaring, terlentang pakai isyarat mata. Tak bisa terlentang, hati saja pengingat. Tak juga bisa, kita sembahyangkan ramai-ramai. Siapa bilang Islam itu keras? Yang bisa mandi, tak bisa mandi, wudu. Tak bisa wudu, tayamum. Tak bisa tayamum, ditayamumkan. Bawakan tanah. Mak, kutayamumkan mak ya. Iya, tayamum. Tayamumkan tanah. Kapan kita berbakti sama orang tua? Jangan orang tua itu terbujur di ruang ICU, dibawakan jus mangga. Untuk apa dia jus mangga? Waktu sehat inilah senangkan dia. Dia sedang sakit itu dia ingin tenang, bawa dia berzikir. Saya masuk ke ruang ICU. Di ruangan itu saya tengok anak muda pakai kaos ketat, pakai celana jin. Saya nengoknya udah suuzon. Ini orang tak betul. Masa nengok orang sakit pakaiannya macam. Dia keluarkan HP-nya. Kan HP pula. Yasin, astagfirullah. Ternyata casingnya metal. Signalnya mantap. Baca tafsir Ibnu Katsir, muqaddimah surat Yasin. Siapa yang membacakan surat Yasin,
pada orang yang dalam kesulitan, Allah memudahkan dia. Bapak tuh bacakan di ruang ICU. Tenang. Ustaz, doakan nih keluarga kami ya. Ya Syafi, wahai yang maha menyembuhkan. Ya Kafi, wahai yang maha mencukupkan. Ya Mu'afi, wahai yang maha menyehatkan. Isfi mardana, sembuhkanlah orang yang sakit ini. Syifaan ajilan, kesembuhan yang segera. La yughadiru saqaman, tidak akan susah, tak akan kumat untuk selamat. Islam fleksibel, tapi jangan dimudah-mudahkan. Ente tak sholat, pejam mata aja Pak Ustaz, eling, oh tak bisa. Maka belajar fikih. Ustaz Mawardi Muhammad Saleh fikih, Ustaz Doni fikih, Ustaz Masriyadi Hasan fikih, Ustaz Samsudin Muir fikih. Tak paham belajar kitab fikih bahasa Arab semua, datang belajar bahasa Arab sama Ustaz Sutrisno Badrun. 1, 2, 3 bahasa Arab. Kuliah di Al-Azhar yang paling susah adalah jurusan bahasa Arab. Nah, beliau selesai di Gontor 7 tahun bahasa Arab, di Al-Azhar 4 tahun bahasa Arab, belajar bahasa Arab, buka kursus-kursus. Bagaimana menurut Ustadz tentang dahi yang hitam? Ya kalau dia sholatnya di atas aspal. Orang Mesir itu kalau dia pedagang di pasar, mereka tak pakai sajadah. Orang Mesir itu bukan sekedar hitam, kapalan keningnya. Dia langsung aja di atas. Allahu Akbar. Yang tak boleh itu sengaja digonyoh-gonyoh. Itu yang tak boleh. Kalau memang udah hitam, dia tak apa-apa. Sebagian kita tak sholat pun hitam. Memang hitam. Ustaz, kenapa tak hitam? Mungkin sebagian kulitnya lembut, saya keras. Yang tak boleh itu sengaja dihitam-hitamkan. Asal berkaca, udah hitam belum ya? Itu yang tak boleh. Kalau memang bawaan kulitnya lembut, hitam, ya tak salah. Jangan risau gara-gara itu. Gara-gara sibuk di WhatsApp, siapa yang keningnya hitam riak, asik membeli Nivea, memutihkan. Biarkan aja. Kapilah berlalu. Anjing menggonggong, kapilah berlalu. Ustaz, apa hukumnya menaburkan bunga di kuburan? Kata orang yang berdalil, kata dia Nabi kan mencucukkan pelepah korma. Kenapa Nabi menusukkan pelepah korma? Karena pelepah korma itu bertasbih. Maka dikiaskannya dengan pelepah korma. Kalau pelepah korma bertasbih waktu basah, bunga-bunga itu pun kata dia bertasbih juga. Bagi yang menolak, dia tak mau pakai kias. Pokoknya pelepah. Pelepah apa? Pelepah korma. Sawit tak bisa, harus korma. Dia tak terima kias. Orang ini pakai kias. Yang tak boleh itu, dia buat ajaran baru. Siapa yang menyiramkan bunga 7 macam, maka akan datang 7 malaikat, turun 7 rahmat selama 7 hari. Bid'ah, munkarah, dalalah. Ustaz sendiri bagaimana? Kalau saya mati nanti, tak usah siram-siramkan itu. Adapun menyiramkan air, dilakukan Nabi. Selesai menguburkan anaknya, namanya Ibrahim, anak laki-laki dia, disiramnya air. Apa guna menyiramkan air di makam itu? Supaya tanahnya padat. Karena kalau tanahnya gembur, digali serigala memakan daging mayat. Setelah disiramkan air, padat tanahnya. Itu guna menyiramkan air. Bukan disiram tuh minum jadi bawah. Itu guna siram. Nah, supaya padat tanahnya. Itu kata ulama. Ustaz, bagaimana cara membersihkan hati yang penuh dengan bintik-bintik hitam maksiat? Apakah ada zikir dan doa khusus? Istighfar. Kalla balrana. Ada 1 titik hitam ala qulubihim, dalam hati mereka. Astagfirullah. Astagfirullah. Ada istighfarnya pelan, ada cepat, ada model menyanyi. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah
minal khataya. Tergantung masing-masing lah. Kan ada orang tuh modelnya tegas aja. Orang Batak tegas, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Orang Jawa pakai lagu, astagfirullah. Macam-macam. Kamu maunya yang mana? Yang penting kita beristighfar karena Allah. Sekarang banyak orang istighfar karena orang. Kalau orang banyak baru dia istighfar. Tak ada orang kiri kanan. Man lazamal istighfar. Siapa yang melazimkan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Setiap kesempitan hidupnya diberi jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja. Setiap kesusahan hati diberikan solusi. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Diberikan Allah rezeki dari yang tak disangka-sangka. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Kapan waktu yang paling bagus? Wabil ashari hum yastaghfirun. Beristighfar di waktu sahur menjelang subuh. Bangun jam 4 salat tahajud. Saya jam 2 udah bangun, mantap. Jam 3 hebat. Jam 4 oke. Habis itu istighfar menjelang azan subuh. Astagfirullah. Matikan TV, matikan HP. Banyak-banyak istighfar. Bagaimana karyawan bank konvensional atau bank syariah? Apakah termasuk riba? Konvensional riba, bank syariah tidak. Begitu fatwa DSN, Dewan Syariah Nasional. Saya Pak Ustadz di bank konvensional, pindahlah ke bank syariah. Caranya Pak Ustadz, caranya enggak tanya ke saya. Tanyalah di bank Anda. Itu kan bank sudah membuka divisi syariah. Jadi bank-bank konvensional membuka divisi syariah, kontraknya 15 tahun dalam rangka menumbuhkan ekonomi syariah. Jika dalam waktu 15 tahun bank konvensional yang membuka divisi syariah tidak bisa memisahkan diri, maka dia dianggap gagal, tutup. Jadi sebetulnya dia seperti skoci perahu kecil di samping perahu besar. Nanti diharapkan setelah 15 tahun dia akan berdiri sendiri seperti bank muamalat. Muamalat tidak menginduk ke bank konvensional. Beda dengan HSBC Syariah, BCA Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Riau Kepri Syariah. Itu masih menginduk ke konvensional. Limit waktunya 15 tahun. Setelah itu mesti dia berdiri sendiri. Karyawan untuk cari keluarga, nafkah, kata Syekh Yusuf Qardawi, darurat boleh. Anak mau melahirkan, istri yang lahir, anak lahir, istri melahirkan, hamil sudah 8 bulan, kerja tak ada, rumah kontrak, kredit, oke, darurat. Tapi berusahalah, nanti kalau sudah dapat keluar. Begitu kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Tapi ulama Saudi Arabia tak ada ampun. Syekh Ibn Utsaimin, Syekh bin Bas, tak ada itu darurat-darurat. Pokoknya resign, kata dia. Tapi saya condong ke Syekh Qaradawi. Berkaitan hadis seorang teman bisa menyelamatkan temannya di neraka. Apakah ada syarat dan ketentuan pada hadis ini? Bagaimana jika teman tersebut sholatnya masih jarang, Pak Ustaz? Mungkin di ruang tunggu itu agak dia kan nyari itu, dicarinya, disuruh-suruhkan Allah lah, supaya tak jumpa. Udah agak-agak lama, udah gosong-gosong sikit, baru jumpa. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Jadi jangan dengan hadis ini orang yang tak sholat pede. Kamu kenapa tak sholat? Nanti kita akan diselamatkan Ustaz itu. Dicarinya kita insya Allah. Sering-sering aja SMS-nya. Itu tak bisa. Karena ada syarat dan ketentuan berlaku. Maka berusahalah supaya kita masuk ke dalam surga, masuk dalam kategori wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara. Digiring mereka menuju surga. Dibukakan pintunya, salamun alaikum. Jangan berharap kepada orang.
Kenapa Ustaz sampaikan hadis itu? Saya mau menceritakan orang beriman tidak egois. Kan itu ceritanya tadi. Tajuk saya sampaikan itu kan supaya orang beriman tak egois. Bukan orang tak sholat minta selamat kan. Kenapa di akhirat banyak yang ingin kembali ke dunia untuk bersedekah? Kenapa sedekah? Karena pahala yang ditengoknya langsung dari sedekah. Belum lagi hari kiamat. Mati dia langsung nampaknya pahala sedekah. Kama fali habbah, satu biji ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 bulir. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Begitu dia menengok, maka dia katakan, ya Allah hidupkan aku mau bersedekah. Itulah kenapa dia minta sedekah. Tak ada orang bilang, ya Allah hidupkan aku mau pergi haji. Ya Allah hidupkan aku lagi, aku mau bangun masjid. Karena pahala bangun masjid nanti di surga. Tapi ketika orang tadi mati, langsung dia tengok tumbuh sedekahnya, maka dia pun ingin, kalau kau hidupkan aku mau bersedekah. Maka yang ada duit sekarang bersedekahlah. Mana kotaknya? Ada di pintu? Apakah boleh makmum baca ayat sesudah Al-Fatihah lain dari imam ketika berjamaah? Makmum baca keras-keras ketika berjamaah. Mazhab Hanafi, makmum tak perlu baca Fatihah. Cukup Fatihah Ustaz Sodri saja tadi. Cukup, makmum tak perlu baca. Mazhab Syafi'i baca. Syekh Abdul Aziz bin Baz mazhabnya Hambali. Hambali tak perlu baca. Tapi kata dia dalam fatwa Syekh bin Baz, saya dalam hal ini tetap mewajibkan makmum baca Fatihah. Waladhdallin, amin. Baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai dengar kawan sebelah, kita saja baca. Dah, tak dengar kan? Apakah boleh bayar zakat kepada adik kandung? Tak boleh berzakat kepada orang yang wajib kita nafkahi. Istriku, ini duit untuk Adinda, belanja kita bulan ini sekaligus zakat abang. Tak bisa. Adapun kepada yang wajib kita nafkahi itu siapa? Istri, anak, orang tua, mertua kalau dia susah. Adapun adik tak wajib dinafkahi. Maka kalau dia bagi zakatnya boleh, tapi jangan semua untuk adik. Fakir miskin kasih. Buat prosentasi. Fakir miskin bagi. Saya baru berhenti kerja di bank, punya aset rumah dan kendaraan, sudah menunaikan haji. Apakah haji saya harus ditunaikan haji dan rezeki yang tidak riba? Bagaimana aset saya yang diperoleh dari riba yang lalu? Mohon saran Pak Ustaz. Ini berat. Semua orang kafir yang masuk Islam suci. Nabi tak ada menyuruh orang Arab jahiliyah yang masuk Islam tinggalkan rumahmu, tak ada. Itu beda orang Islam yang taubat dengan orang kafir yang mu'allaf. Mu'allaf itu mulai dari nol, walaupun sebelumnya kerjanya penyamun, perampok, lanun, bersih. Tapi orang Islam, maka semua harta sebelum dia berjudi, maka dia mesti balikkan itu semua kepada umat. Jadi gimana nih Pak Ustaz? Saya mendadak miskin lah nanti. Kan masih ada yang halal-halal begitu. Carilah yang halal-halal. Harta dari bapak warisan, harta istri, harta dari ada kebun dulu sempat dibeli waktu sebelum dari haram. Itulah. Begitulah cara taubat. Apa beda nazar dengan hibah? Aku bernazar, kalau anakku ini nanti lulus PNS, maka akan kuwakafkan satu rukun ini untuk masjid Gunung Merah. Tapi kalau tak lulus sampai mati aku tak bersedekah. Itu nazar namanya. Kalau hibah tak ada terkait apa-apa. Assalamualaikum Pak Ketua Masjid MGM. Ini ada tulisan MGM. Masjid Gunung Merah. Yo, ada apa? Itu Pak, ruko saya satu, setahun ada uang sewanya 100 juta. Ambil, saya hibahkan. Mantap. Tak ada iming-iming. Itu namanya hibah. Bagaimana sebaiknya jika kita ragu apakah itu nazar atau hibah?
Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Ingat-ingatlah balik. Dulu ada ingat kontrak sesuatu tak? Tak ingat saya Pak Ustaz. Entah nazar, entah hibah. Condong ke nazar. Karena kalau hibah belum tentu selamat dari nazar. Tapi kalau sudah nazar selamat dari hibah. Serahkan aja ke masjid. Balik dari sini menetes air mata. Saking beratnya pengajian. Mengenai pemimpin seperti apa yang wajib kita taati. Atiullah wa atiur rasul. Baca ayat sebelumnya. Innallaha ya'murukum at-tu'addul amanah. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Adil. Amanah dia, adil dia, patuh. Tak amanah dia, tak adil dia, tak wajib patuh. Wajib amar ma'ruf nahi munkar. As-sakitu 'anil syaitan akhras. Diam menengok kemungkaran, setan bisu. Berapa kali kita bergerak di dalam solat? Banyaklah. Kalau pertanyaannya berapa kali bergerak dalam solat? Banyak. Tapi kalau pertanyaannya berapa kali gerak baru batal? 3 kali berturut-turut bukan gerakan solat batal dalam mazhab Syafi'i. 3 kali berturut-turut bukan gerakan solat batal. Jadi kalau gatal Pak Ustaz, gatal juga keluar bolikal panah. Ada saya tengok orang dari sop belakang lari ke depan. Itu berarti dah batal Pak Ustaz? Tidak. Karena dia ikut pendapat Syekh Albani sutroh wajib. Dia ngejar sutroh. Tadi waktu di belakang sutroh dia, kawan dia yang di depan itu. Kawan itu bergeser, dia pindah ke depan. Kawan itu bergeser, dia pindah ke depan. Kawan yang bergeser, dia pindah ke depan. Sampai ke dinding. Untung tak tumpang dinding. Maka dia berlari. Kalau darurat tak batal. Uqtulul aswada ini, bunuhlah 2 yang hitam. Walaupun kau sedang solat. Allahu Akbar. Nampak 2 yang hitam. Kalau jengking sama ular, pukul. Bukan sekali pukul, berhenti. Larilah dia. Pukul sampai dia mati. Lebih dari 3 kali. Darurat. Apa hukumnya penerima bantuan dari non-muslim? Ini mesti hati-hati sekarang. Saya selalu menyampaikan yang dulu-dulu. Ini saya takut ceramah yang dulu-dulu dipelintir. Karena saya selalu menyampaikan menerima hadiah dari non-muslim boleh. Karena Raja Mesir memberi Nabi hadiah madu, diminum Nabi. Kain dipakai Nabi. Tapi ternyata sekarang banyak non-muslim ngasih hadiah yang dulu belum ada. Ngasih hadiah kenapa? Supaya dia dicoblos Haritanu dengan Ahok. Ini saya takut ceramah yang lama-lama sebelum keduanya ada dipelintir. Kalau tidak ada unsur politik kristenisasi murni, dia kasih baju, dia kasih, boleh, tak masalah. Karena Nabi menerima hadiah dari Mukaukis, agamanya Kristen Ortodok Koptik dari Alexandria. Tapi kalau ada unsur kristenisasi, politik, beli suara, maka kita sudah menjual iman samanan qalila, dengan harga yang murah. Bagaimana dalam sholat berjamaah kita menangis dan dipikirkan kita hanya mengingat dosa dan akhirat? Kalau kamu mendengar bacaan Quran, menangislah. Kalau kamu tak sanggup menangis, tabaku, buatlah dirimu menangis. Syekh Abdurrahman Sudais berapa kali menangis? Kullama nadijas juludum badalna juludan ghairaha liyadhuqul azab. Pun nangis ya. Syekh Abdurrahman Sudais menangis, Syekh Su'un Asyurain menangis ketika membaca ayat-ayat tentang azab. Boleh, tak salah. Apakah wanita yang baru berhijrah berkemungkinan menikah dengan laki-laki yang soleh? Why not? Sementara wanita tersebut benar-benar sudah taubat nasuha, langkah rezeki pertemuan maut di tangan Allah Subhanahu wa taala.
Perempuan yang sudah bertobat nasuha, perbaiki diri, banyak-banyak berzikir, minta kepada Allah dipertemukannya dengan laki-laki yang soleh, insyaallah. Amin. Tak semangat bapak-bapaknya bukan? Amin. Karena dia sudah nikah. Amin. Aku tak pernah mencarimu, kau pun tak pernah mencari aku. Tuhan sudah mempertemukan kita. So sweet. Langkah rezeki pertemuan maut. Berapa banyak pertemuan yang direncanakan tak jadi. Berapa banyak pula yang tak ada rencana bertemu. Kamu dulu di mana ketemunya? Saya ke Jakarta Pak Ustaz. Terus sampai di Cengkareng tak ada yang jemput, duduk saya. Tiba-tiba ada perempuan di sebelah. Saya tanya, mau ke mana? Mau ke Ciledug. Di daerah mana? Dekat pasar terminal. Pakcik saya di situ sama. Akhirnya kenalan, nikah. Berapa banyak yang sudah tunangan malah tak jadi. InsyaAllah. Yang belum ketemu, yang soleh-solehah, kita doakan mereka ketemu InsyaAllah. Baru agak semangat sih. Saya diajak ta'aruf oleh seorang laki-laki yang InsyaAllah soleh. Dan sekarang saya minder, tapi mau. Saya minder karena saya baru berhijrah. Dan mau karena dia laki-laki soleh. Apa yang mesti saya lakukan? Perbaiki jilbabmu panjang, perbaiki solatmu, banyak menuntut ilmu, maka di hadapan Allah kau suci dan bersih. Terima imammu yang baik itu, insya Allah dia akan membimbingmu ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bang, banyak yang sudah meminang aku, tapi tak ku terima karena kulihat kaulah imamku dunia akhirat. Apa judul kita? Ketika cinta bertalbiyah. Bertasbih kan udah. Bagaimana caranya yang baik untuk mengajak dan mengingatkan teman untuk sholat Pak Ustaz? Ayolah kita sholat. Nanti kita tak lama nih, tak matinya kita besok pagi. Jangan ceramah ya kok. Kasih dia buku. Ini ada buku 77 tanya jawab sholat, baru ku download dari internet, ku printkan untukmu. Coba tengok pertanyaan yang ke-77. Coba buka. Siapa yang tak sholat kafir? Nyampaknya menyindir aku nih. Share pula ke WhatsApp dia. Cari di situ somat sholat, nanti dapat hukum orang meninggalkan sholat. 3 cara. Langsung, buku, video. Cakap siapa yang dia dengar? Cakap nenek mama. Sampaikan ke nenek mama. Nenek mama, kasih tahu dia sholat. Kata nenek mama, ambo pun lama tak sholat. Bagaimana menyadarkan saudara kandung yang selalu membela Ahok? Sampai-sampai orang tua sendiri tak didengarkan. Dia sedang tidur lelap. Dan orang tidur itu biasanya mengigau. Ahok. Dia sedang tidur. Kira-kira kalau ada orang tidur mengigau, kita marah atau senyum? Senyum. Maka senyum aja nih. Senyum. Ustaz bisa ngomong gitu kan karena tak menghadapi. Senyum sampai dia dapat jalan. Jangan pernah muak. 2 saja. Kalau tak dia muak, kita muak. Apakah kita boleh berzikir waktu memasak, menggiling? Alladzina yaquluna Allaha qiyaman, tegak, wa qu'udan, duduk, wa ala junubihim. Bapak sedang bawa mobil bis. Subhanallah, 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 subhanallah. Assalamualaikum, salam. Ibu sedang menggiling. Subhanallah walhamdulillah. Apa pula halangan? Yang tak boleh berzikir di dalam WC. Assalamualaikum. 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 Setelah keluar dari WC baru Nabi jawab, Waalaikumsalam warahmatullah. 3 kali dia salam tak dijawab. Kita pun begitu dalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aku kan dah batuk. Ente tahu tak ni biasa? Apakah kita boleh masuk masjid lagi kita berhalangan atau datang bulan?
tidak boleh masuk masjid, tidak boleh pegang Quran, tidak boleh bawa Quran, tidak boleh baca Quran, tidak boleh tawaf, tidak boleh solat, tidak boleh puasa. Begitu kata Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Kalau ada ustaz lain yang mengatakan boleh, mungkin dia punya dalil. Saya tak berani. Saya bertaklid saja kepada Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Maka dibuatkanlah teras masjid untuk perempuan yang berhalangan. Saya takut menunjuk ke sini nanti tersinggung yang di sana. Maaf Ustaz, keluar tema. Ya tak apa-apa. Saya masih bingung. Di kajian satu menerangkan Nabi Muhammad miskin, di kajian yang lain mengatakan Nabi Muhammad kaya. Yang mana yang betul nih Pak Ustaz? Nabi Muhammad ketika menikah dengan Khadijah, maharnya 20 ekor onta, ditambah berapa uqiyah emas, di total sekarang 1 miliar. Kira-kira kalau ada anak lajang 25 tahun nikah, maharnya 1 miliar. Orang kaya apa orang miskin? Bukan saya yang jawab ya. Itu kan sebelum menjadi Nabi Pak Ustaz. Ketika Nabi pada perang Badar, tahun kedua hijrah, pindah ke Madinah, tahun kedua perang, dapat perang Badar hadiah, ghanimah, rampasan perang. 50.000 keping uang emas dinar, 1 keping 4,25 gram, 2 juta kali 50.000 keping sama dengan 100 miliar. Jatah Nabi, fa inna lillahi khumusahu. Nabi dapat khumus 1/5, 20%. Kalau begitu Nabi dapat jatah 20 miliar. Kalau ada orang punya duit 20 miliar, kaya apa miskin? Ya. Jadi yang mana yang betul Pak Ustaz? Begitulah yang saya tahu. Lalu katanya Nabi tak ada meninggalkan apa-apa. Dia tak meninggalkan apa-apa bukan karena dia miskin, tapi karena dia hidup bersahaja. Bedakan antara orang yang hidup bersahaja dengan miskin melarat tak punya apa-apa. Nabi bukan miskin, tapi Nabi hidup bersahaja, sederhana, low profile. Bukan lobet. Sekarang banyak orang lobet. Bagaimana cara membiasakan diri untuk bangun sholat subuh berjamaah di masjid? Tidur cepat. Balik dari sini jam 10, insya Allah sampai rumah langsung tidur. Gimana biar cepat tidur? Minum susu kental manis. Yang ngasih tahu siapa? Dokter. Dokter ini kasihan sama saya. Ustadz mau gemuk? Mau. Minum susu kental manis Ustaz. Saya minum 2 bulan. Kenapa tak gemuk Pak Dokter? Ustaz terima ajalah takdir dari Allah SWT. Karena kata dia banyak minum susu itu cepat tidur. Cepat tidur, matikan TV, matikan HP. Bagaimana mau tidur? Mata menengok HP terus. Takkan bisa tidur. Matikan HP, matikan. Setel jam. Satu lagi jam pakai lagu Bila Israel. Asal sampai jam 4, jam 3 apa bunyi dia? Bila Israel datang memanggil. Mantan Israel. Atau lagu pasal umum mati gitu. Masya Allah bangun. Padahal saya tiap jam subuh sudah pakai alarm dan berdoa sebelum tidur, minta bangun subuh berjamaah. Coba dulu jurus saya nih, cepat tidur pakai alarm. Kalau 3 malam tak juga mempan, minta bangunkan sama orang tua. Kalau anak lajang belum nikah sama mak sama ayah, ya ini ada air. Untuk apa? Siramkan aku pakai ini ya. Insya Allah sholat. Nanti kami doakan ramai-ramai supaya antum cepat bangun subuh. Bagaimana supaya doa cepat dikabulkan Allah? Didahului solat sunat 2 rakaat. Solat sunatnya apa? Solat sunat minta supaya dikabulkan Allah. Hajat namanya, terserah mau hajat namanya. Apa hajatnya? Supaya ini solat. Cari waktu yang utama, tengah malam, jaufil lail. Sujud terakhir minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan makan haram. Saya laki-laki belum menikah, na'udzubillah. Siapa saja mahram saya Pak Ustaz,
emak, kakak, adik, makcik, adik emak, kakak emak, adik ayah, kakak ayah. Itulah yang mahram. Boleh dipegang tangan. Lain daripada itu tak mahram. Jangan pegang tangan. Istri abang, tak. Jangan pegang istri abang, tangan istri abang. Siapa saja yang haram dinikahi Pak Ustaz? Urimat alaikum ummahatukum, mak kamu, wa banatukum, anak perempuan kamu, wa akhawatukum, saudari perempuan kamu, wa ammat wa banatul akhi, anak saudari perempuan, wa banatul ukhti, anak saudari laki-laki, wa ammatukum, makcik kamu dari pihak ayah, wa khalatukum, makcik dari pihak ibu, wa banatukum, wa ummahatukum allati arda'nakum, ibu yang menyusukan kamu, wa akhawatukum minar radha'ah, saudara sesusuan kamu, wa rabaikum allati fi hujurikum minallati dakhaltum bihinna. Kalau kamu nikah sama janda, kamu berhubungan dengan janda, anak janda itu tak boleh kamu nikahi, kecuali setelah akad mati janda itu boleh nikah sama. Wa anta jama'u bainal ukhtaini, nikah sama kakaknya, dinikahi pula adiknya, tak boleh, kecuali kalau kakaknya mati. Boleh dinikahi adiknya, namanya ganti guling. Ganti tukar apa ganti guling? Apa boleh memasang foto di surat Yasin? Surat Yasin udah banyak, wakeh tenan. Tak usahlah lagi sedekah Yasin. Kalau ada budget duit 1 juta, beli Quran 5 biji, 200.000 satu. Quran terjemah, wakafkan. Surat Yasin udah banyak betul. Hadisnya apa wakaf Quran? Ibnu Majah, mushafan warasahu, mewakafkan Quran. Bagus. Nanti kalau tak pakai foto, pahalanya tak sampai Pak Ustaz. Sampai. Apa balasan bagi orang yang suka mengungkit-ungkit kebaikan? La tubtilu sadaqatikum, jangan kalian batalkan sedekah kalian. Bil manni wal adza, mengungkit-ungkit, mengungkap-ungkap, batal. Ada 3 orang yang tak akan ditegur Allah di akhirat. Siapa dia? Mannan, mengungkit-ungkit, mengungkap-ungkap pemberian. Kalau bukan saya, kalau bukan aku. Apa boleh berdoa menyebut orang yang kita sukai supaya berjodoh sama dia? Ya, jangan kuat-kuat. Ya Allah, aku ingin supaya kau pertemukanlah aku dengan. Karena kalau kuat, ya Allah, nikahkanlah aku dengan Hayati, adikku itu, katanya. Doa Zainuddin ingin menikah dengan Hayati. Apa hukumnya kerja di bank konvensional? Sudah terjawab. Ini dirapelnya karena 6 minggu tak jumpa. Sum'ah itu apa Pak Ustaz? Diambil dari kata sami'a yasma'u, memperdengar-dengarkan ibadah. Saya malam tadi sakit betul lah betul. Kenapa sakit? 50 rakaat. Memperdengar-dengar, memperdengar-dengarkan ibadah. Jangan, namanya sum'ah. Kalau masuk masjid sebaiknya sholat sunat tahiyatul masjid dulu atau sholat sunat wudhu? Tahiyatul masjid. Idza dakhala ahadukumul masjid, kalau kamu masuk masjid fala yajlis, jangan duduk. Hatta yusolli raka'ataini, sholat sunat 2 rakaat. Habis itu baru sholat sunat wudhu. Apa imbalan bagi orang yang rajin sholat tahajud malam? Wa minal laili, dari sebagian malam, fatahajjad, tahajudlah, nafilatan lak, sebagai amal tambahan. Asa ayyabasaka rabbuka maqaman mahmuda, ditempatkan Allah engkau di tempat yang terpuji. Tahun 2011 saya minjam uang 1 juta. Saya ingin bayar, tapi orang yang minjamkan itu pindah. Apakah saya berdosa? Gimana solusinya? 2011 cari orang. Udah saya cari Pak Ustaz tak jumpa. Di mana carinya? Di Google. 2011 berapa harga emas? 1 gramnya 500.000. 1 gram.
berarti 1.000.000 2 gram. Beli 2 gram emas senilai 2 gram emas, maka serahkan ke fakir miskin, panti jompo, anak yatim, masjid. Niatnya bukan niat sedekah, membalikkan uang umat kepada umat. Ya Allah, aku tak tahu orang minta kemana, aku balikkan uang umat kepada umat. Dah. Bagaimana caranya supaya teman mau diajak sholat ke masjid? Ajak pakai mulut. Tak mempan Pak Ustaz, kasih buku 37, buku 77 tanya jawab, sharekan ke dia dalam bentuk PDF. Udah Pak Ustaz, kasihkan video, tiap hari kirimkan sama dia sampai dia muak. Tak juga dia datang ke masjid Pak Ustaz, nanti lama-lama ke masjid juga dia itu. Kita sholat jenazah, dia ke masjid. Apa ada doa supaya cepat ketemu jodoh Pak Ustaz? Rabbi la tazarni fardan, ya Allah jangan kau biarkan aku sendirian. Wa anta khairul warisin, karena engkau sebaik-baik pemberi waris. Rabbi la tazarni fardan, jangan kau biarkan aku sendirian ya Allah. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Doa Nabi Zakaria. Tolong bagi tips supaya kapan waktu masang niat wudhu Pak Ustaz? Waktu bismillah. Hidupkan keran, bismillah. Dipasanglah di situ niat. Yang melafazkan niat nawaitu raf'al hadasil asghari listibahati sholati fardu alayya lillahi ta'ala. Saya tak mau melafazkan niat, dalam hati saja. Saya niat wudhu karena Allah Ta'ala. Bismillah, kumur, cuci tangan, kumur-kumur. Situ pasang niat. Tolong bagi tips supaya bisa jadi penceramah macam Pak Ustaz. Pilih judul ceramah Dr. Mustafa Umar 1. Mustafa Umar itu juara ceramah se-Indonesia. Saya tak pernah ikut lomba. Cari judul dia 1, yang jangan yang lama-lama, yang setengah jam. Atiru gaya. Saya pertama ke Masjid An-Nur tahun 2008, pulang sholat Ramadan, duduk saya nengok gimana Ustaz Mustafa itu ceramah. Suaranya tak terlalu tinggi, pelan aja. Semua jamaah macam diajaknya berdialog. Oh begitu caranya. Besok saya buat. Jamaah sekalian tidur semuanya. Besok saya tiru pula Ustaz Nur Hadi Hussein Nixon. Begitu cara Bang Nixon. Besok Ustaz Fajriansah di Masjid Ar-Rahman, saya tengok dia. Kata Ustaz Fajriansah, sekarang jamaah haji banyak yang tak pulang gara-gara diiringi dengan lagu Magadir. Magadir ya galbil nyawa, Magadir tak pulang-pulang, Magadir tak pulang-pulang. Makanya banyak jamaah tak pulang. Begitu caranya ceramah. Belajar. Ikut. Sebelum ke Pekanbaru tak pernah Ustaz ceramah, tak pernah Ustaz. Ikut latihan-latihan pun tak pernah juga. Makanya tak pakai metode. Kalau beli emas secara kredit di Pegadaian apa boleh Pak Ustaz? Zahab bil zahab, emas dengan emas, yadan biadin, langsung cash. Tak boleh pakai tenggat. Kalau pakai tenggat maka dia riba. Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, garam dengan garam, ya dan biadin, langsung cash, tunai. Kalau pakai tenggat, riba. Saya belum dapat kerja Pak Ustaz. Bagaimana cara supaya saya memuliakan dan membantu orang tua di kampung Pak Ustaz? Kalau belum kerja, cara memuliakan orang tua, tak menyusahkan aja jadilah. Saya sampaikan ke mahasiswa, kalau kalian belum bisa membahagiakan orang tua, jangan kalian menyusahkan orang tua. Saya 4 tahun kuliah di Mesir, tak pernah saya susahkan mak ayah saya. Tak pernah saya minta duit. Mat, ada makan Muna? Ada mak. Udah sampai di Mekah baru saya kasih tahu, aku sudah di Mekah mak. Benar susah, jangan susahkan orang tua. Jadikan prinsip hidup yang mudah-mudahan. Kalau belum bisa kalian membahagiakan orang tua, jangan menyusahkan orang tua. Bolehkah bernazar supaya berjodoh dengan orang yang kita sukai Pak Ustaz? Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kau benci tapi ternyata itu baik. Ya Allah,
berikanlah yang terbaik untukku ya Allah. Baik menurut Engkau, karena baik menurut aku belum tentu baik menurut Engkau. Menurut kita itulah yang paling baik, padahal sudah disediakan Allah yang jauh lebih baik daripada itu, jauh lebih cantik daripada itu. Kenapa kita kehendak kita? Seminim-minimnya khusyuk solat sampai di mana Pak Ustaz? Karena saya sampai hari ini susah betul untuk khusyuk. Allahu Akbar, mulut menyebut, hati mengingat. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah wa tawasila. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asalkan sudah agak lari-lari dia sedikit balikkan lagi. Asal sudah agak lari-lari balikkan. Asal sudah kabelnya agak jauh connect balikkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai putus. Jangan sampai kabel amplak. Apa persiapan kita untuk menghadapi PKI, Syiah, Kristenisasi? Jaga persatuan, ramaikan sholat berjamaah, ikut pengajian, jangan berkelahi. Wala tanaza'u, jangan berkelahi. Fatafshalu, kalian akan gagal. Wa tadhhabu rihukum, hilang semangat kalian. Berkelahi hanya gara-gara masalah khilafiyah. Jangan, hilang semangat. Maaf Ustaz, kertasnya kecil, lebih kecil dari ini pun banyak. Saya pernah baca buku, kata buku tersebut kita boleh menyatukan solat sunat wudhu, tahiyatul masjid, solat sunat fajar dalam satu solat 2 rakaat. Bagi sebagian yang berpendapat boleh menyatukan solat-solat sunat, itu ijtihad dia. Tapi yang ada dalam fatwa Syekh Ibnu Baz, siapa yang masuk ke masjid waktu tinggal 2 menit, sebentar lagi iqamah, maka dia qabliyah saja. Orang yang salat qabliyah subuh otomatis dapat tahiyatul masjid. Kalau waktu panjang masuk tahiyatul masjid, habis itu salat sunat wudu, habis itu qabliyah. Jangan main rapel-rapel begini. Walaupun ada sebagian ulama yang membolehkan. Kalau ada yang ikhtilaf, ada yang tak ikhtilaf, pakai yang tak ada ikhtilaf. Saya rencananya tahun ini mau nikah. Setelah akad kan lanjut ke walimah. Saya ingin tanya Ustaz, apa boleh saya dan istri pakai sarung tangan Ustaz, agar tetap bisa bersalaman dengan para tamu? Boleh, namanya hail. UGM itu mantap. Padahal dulu itu tempat orang sekuler. Dulu UGM itu disebut Universitas Gak Ono Masjid. Sekarang universitas paling mantap. Perempuan-perempuan yang tak mau bersalaman dengan laki-laki dikasih sarung tangan. Hebat. Supaya tak bersentuhan langsung. Baik, mantap. Jadi kalian yang perempuan pakai sarung tangan. Nanti kalau ada orang mengatakan aneh ini. Ja'al Islamu gharibun, Islam di pertama datang aneh. Wasawfa yakunu ghariban, nanti di akhir zaman aneh. Fatuba lil ghuraba, berbahagialah orang yang aneh. Hari ini kalau ada laki-laki tak pacaran, aneh. Kalau ada orang tua melarang anaknya prawet, aneh. Kalau ada yang tak mau salaman dengan tak mahram, aneh. Bahagialah kalian orang aneh. Di zaman orang gila masih ada orang waras. Ustaz, bagaimana hukumnya orang kerja di Adira? Bertambah, berlebih, bertumbuh riba. Duit dengan duit riba. Duit dengan barang tidak riba. Tulis di Google, Somad kredit, Somad Moroko kredit. Nanti dapat tulisan saya. Baca baik-baik, baca pelan-pelan, print cetak. Duit dengan duit riba. Duit dengan barang tidak riba. Menyediakan peminjaman duit, finance, keuangan. Pinjam 1 juta, bayar 1.200.000, riba. Kalau mau sholat tak sengaja ngences duluan, apakah membatalkan wudhu? Ngences, meleleh air liur, duduk. Tapi dengan syarat duduknya tak bersandar. Kalau bersandar batal. Duduk tidak bersandar, maaf cakap, 2 pantatnya melekat ke lantai. Tapi kalau sampai jatuh ke bawah, gitu, batal. Mengences, ngorok, tak batal walaupun duduk. Tapi jangan dipraktekkan khutbah Jumat besok.
Untuk sholat sunat di rumah apa boleh buang dahak? Karena kalau ditelan tambah banyak. Sedang berdahak, sebelum sholat itu habiskan dahak itu sehabis-habisnya. Tarik dengan nafas panjang. Habis, sudah habis bersih baru. Ternyata keluar juga dia. Ada sapu tangan di sini. Boleh darurat. Ad-darurat tubihul mahzurat. Usaha sudah optimal. Habiskan dahak sehabis-habis. Saya mahasiswa UIN Suska, mahasiswa saya nih. Saya pernah baca kitab Muwatta. Muwatta itu Imam Malik punya. Kitab hadis paling tua Muwatta, lebih tua dari Sahih Bukhari dan Muslim. Takhrij Muhammad Ridwan Syarif Abdullah pada bab larangan sholat pada tengah hari yang panas. Itu maksudnya bagaimana Pak Ustaz? Karena dalam hadis itu dikatakan apabila siang masih sangat panas, maka akhirkanlah hingga teduh. Fa'abridu bar dingin. Matahari sedang panas jam 12.30, maka biarkan agak condong sedikit. Itulah yang dipakai mazhab Hanafi di Masjid India Malaysia. Bapak Ibu kalau pergi ke Masjid India, habis azan tak langsung sholat, agak 1 jam sampai matahari agak condong. Itu yang mereka pakai. Karena abridu. Sedangkan kita di sini tak pakai hadis itu. Yang kita pakai adalah as-salatu ala waqtiha. Salat pada awal waktunya. Jangan heran nanti kalau belanja di Masjid India di Kuala Lumpur, masuk ke dalam kok tak ada salat nih. Mereka tunda sampai agak teduh sedikit. Saya tak paham Ustaz, apa maksudnya? Itu maksudnya tunggu sampai teduh. Karena ketika panas terik orang terhalang mau ke masjid. Di Makkah panasnya minta ampun. Tempat kita kipas angin banyak, maka tidak berpengaruh pada kita. Kita tetap sholat di awal waktu. Saya disyaki mengidap penyakit kanker perut. Kalau saya mati karenanya, apakah saya mati syahid akhirat? Dari itu perlukah saya berubat? Kalau saya sembuh tak dapat syahid? Tak tahu, berobatlah. Jangan gara-gara sakit lalu tak berobat. Tetap berobat. Kita disuruh berobat. Bahwa mati juga kita dalam masa perobatan itu mati syahid. Kalau saya mati dalam keadaan sembuh, dapat pahala berobat. Kita disuruh melaksanakan sunnah Nabi. Kita tak boleh pasrah dalam keadaan sakit. Nabi menyuruh berobat. Likulli da'in dawa fatadaw. Dalam setiap penyakit ada obat, maka berobatlah kalian. Alaikum bisyifa'aini. Hendaklah kalian berobat dengan 2 obat, al-asal wal Quran. Minum madu dan berobat dengan Quran. Bagaimana jika kita ada rasa condong pada seorang wanita? Iyalah, masa condong ke laki-laki? Namun saya tak mau mengungkapkan karena takut pacaran. Hingga saya dikatakan PHP. Dan dia pun terima orang lain. Bagaimana selanjutnya Pak Ustaz? Banyak perempuan lain. La ilaha illallah. Macam tak ada perempuan lain. Saya aja kalau udah duduk di kantin UIN itu berserak-serak perempuan. Berserak banyaklah perempuan. Masalah ada yang mau tidak itu tak tahu. Jangan kalian persempit dunia nih. Saya kalau udah nengok anak lajang persempit dunia, lontong sampai dingin di depan. Ente kenapa tak makan? Galau Pak Ustaz. La ilaha illallah. Begitu banyak perempuan. Di UIR banyak, di UNILA banyak. Banyak. Apa dikhawatirkan? Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh hilang berganti, hilang 1 tumbuh 1000. Saya aja yang udah tua begini tahu, apalagi kalian muda. Ustaz, bagaimana hukumnya jika kita mendapat wanita, dikatakan Imam Ghazali tentang wanita annanah, mannanah, hannanah, haddaqah. Apakah harus kita ceraikan? Nasihati faizuhun. Banyak cakap, banyak minta begitu gini, gitu gini. Nasihati wajruhunna fil madaji. Pisah tempat tidur. Wadribuhun. Pukul, tapi jangan sekarang pukul nanti tangkap polisi. Fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Mediasi tak juga mempan adinda.
Kau sudah kunasihati tak mempan, pisah tempat tidur tak mempan, mau kutempeleng kau pula lebih kuat daripada aku. Mediasi pun gagal, apa boleh buat, ku jatuhkan engkau talak 1. Macam abang 10 bisa ku dapat, kata dia. Apa boleh buat? Ustaz, saya mahasiswa UIN. Banyak mahasiswa UIN rajin mengaji, alhamdulillah. Bagaimana cara ta'aruf yang benar? Kalau sudah nampak dia itulah orangnya, ya utuslah perempuan keluarga kita. Kami mau datang ke keluarga kamu, niat kami baik. Datanglah, jelaskanlah diri saya ini adalah seorang laki-laki. Kaya kamu, kata bapaknya. Tak kaya pak, tapi kebun ya cukuplah untuk 7 keturunan. InsyaAllah saya bisa membahagiakan anak bapak. Hafal ente Quran? InsyaAllah pak. 30 juz 30 pak. Ya insyaAllah kau ku terima. InsyaAllah pak. Habis itu kapan kira-kira kami bisa mengantar tanda untuk nikah nih pak? Tunggulah anak saya itu masih semester 2 lagi. Jadi pak, tunggu dia sampai S2 selesai. Jangan tunangan lama-lama, karena setan banyak. Kalau begitu pak, kami carilah perempuan lain. Iyalah, itu kalau dia nyuruh sampai nunggu S2 itu artinya dia tak mau menerima. Bahasa dia saja. Cari yang lain. Nanti saya cari. Semoga Ustaz diberikan kesehatan dan umur, berkah rezeki. Begitu banyak inilah yang mendoakan berarti. Yang lain itu mendoakan juga, cuman dia tak mau ditulis, dalam hatinya dia doa. Ustaz, sebagai orang awam saya mengenal jamaah tabligh sebagai jamaah yang berpindah-pindah satu masjid ke masjid lain. Tapi ada yang bilang sesat. Padahal Quran juga disebutkan orang beriman itu. Sesatnya di mana? Jamaah tabligh itu sesat karena pakai jubah. Nabi Muhammad pakai jubah. Sesatnya karena dia bersorban. Nabi Muhammad pakai sorban. Sesatnya dia karena meninggalkan anak istrinya. Dia kan tak meninggalkan selamanya. Nanti dia kan balik lagi. Sesat dia itu Pak Ustaz. Kenapa sesat? Tiap hari pintu rumah saya digedornya ngajak ke masjid. Dia ngajak orang ke masjid. Kalau kita belum sanggup ngajak orang, jangan kita katakan orang yang sanggup itu sesat. Dengan di mana letak sesatnya? Setelah saya cari-cari tak dapat saya Pak Ustaz. Berarti dia tak sesat. Bau dia Pak Ustaz. Entah semua jamaah tabligh bau. Oknumnya. Jangan karena marah karena satu. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan karena satu orang salah lalu kamu sweeping pukul rata semua salah. Tak boleh. Bagaimana menyikapi saudara sesama muslim yang begitu mudah memvonis orang yang tak sekelompok dengannya bid'ah? Kata pesan Ustaz Abdullah Hadrami, Ustaz Salafi dari Malang, ketika engkau mengatakan kepada saudaramu, hai pelaku bid'ah, maka engkau sudah mengatakan, hai penghuni neraka. Ustaz Salafi dari Malang, murid Syekh Ibnu Utsaimin, 4 tahun belajar langsung ke Syekh Ibnu Utsaimin. Murid langsung, bukan baca buku Syekh Ibnu Utsaimin, mulazamah. Tapi orangnya santun luar biasa. Kalau ulama tak sepakat perbuatan itu bid'ah, tak boleh kita bid'ahkan. Kata Ustaz Abdullah Hadrami dari Malang. Cari FB dia. Saya anjurkan cari FB dia. Kalau sudah penuh jadi follower saja. Bagus-bagus statusnya. Isinya dakwah-dakwah. Kertas terakhir. Ustaz, bagaimana sikap kita untuk menyadarkan orang yang sadar? Dalam arti beliau paham dengan ajaran Islam, namun memilih-milih ustaz. Jika tak sepemahaman, beliau tak mau datang. Saya tak masalah. Saya tak mau dengar ceramah Ustaz Somad itu. Kebenaran bukan hanya dari mulut Abu Somad. Saya saja yang benar. Siapa yang tak ikut pengajian saya sesat. Biarkanlah dia ambil kebenaran dari mulut orang lain. Ada Ustaz fulan, ada Ustaz fulan, ada Ustaz fulan. Mungkin kebenaran itu lebih dia dengar dari mulut Ustaz fulan. Baik, tak salah. Saya maunya Ustaz Sodri. Ustaz Sodri itu lebih lembut, lebih santun. Tak macam Ustaz Somad. Ustaz Somad menunjuk sana. Kalau Ustaz Sodri yang di sana. Ustaz Sodri orang Jawa, dia lembut. Bapak Ibu, pripun kabare? Apik. Wis kurang-kurang dena orang teko kisi-kisah iki.
Kebenaran datang dari mulut siapa? Jangan kita klaim kebenaran hanya dari kita. Aku berterima kasih karena kebenaran itu sudah disampaikan saudara-saudara. Ala hazihin niat, untuk niat yang baik, yang mau menikah, yang anaknya sakit, yang mati, yang sudah mendahului kita. Sama-sama kita doakan. Tak tahu tak dari mulut yang mana tahu dikabulkan Allah. Bertawassul dengan membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La tada' lana dzanban illa ghafartah, segala dosa kami ampunkanlah ya Allah. Wala aiban illa satartah, segala aib cacat kami tutupilah ya Allah. Wala maridan illa syafaitah, saudara kami yang sakit sembuhkanlah ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah, yang meninggal dunia curahkanlah rahmat dan kasih sayangmu ya Allah. Wala sahban illa sahaltah, rezeki yang sulit maka lapangkanlah ya Allah. Wala aziban illa zawajtah, yang akan menikah mudahkanlah urusan pernikahannya ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah laka ridha wa lana fiha salah illa qadaitaha wa yassartaha, segala hajat kami di dunia dan di akhirat mudahkanlah hajat itu yang kau ridhai ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali walidaina, kedua orang tua kami, wali masyayikhina, guru-guru kami, waliman sabaqana, saudara yang sudah mendahului kami. Allahumma ja'al quburahum rawdatan min riyadil jinan, jadikan kubur mereka salah satu dari taman surgamu ya Allah. Wala taj'al quburahum hufratan min hufarin niran, jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang neraka ya Allah. Rabbana hablana minas salihin, jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba, jauhkan generasi kami dari riba, zina, film porno, narkoba, segala yang buruk-buruk, bersihkan semuanya ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf segala silap salah. Terima kasih perhatian Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.